Kalau mekanik Indonesia, mekanik Thailand, dan mekanik Malaysia yang ngerjain motor, itu hasilnya beda banget. Ada yang super rapi, ada yang super cepat, dan ada yang super kreatif. Nah, kali ini saya akan bahas perbedaan mekanik Indonesia, Thailand, dan Malaysia dengan 5 variabel utama, yaitu gaya kerja, kemudian tool, skill, efisiensi, dan harga. Karena ini juga salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh kalian. Bagi para penonton lama, kalian pasti sudah tahu bahwa saya itu sering banget ke Malaysia, ke Thailand ya. Ke Thailand karena istri saya di sini, dulu ke Malaysia karena dulu istri saya kerja di sana. Dan ketika saya ke Malaysia, ke Thailand, itu saya pasti mainnya ke bengkel karena itu hal yang paling menarik buat saya dan menarik juga buat kalian. Nah, mekanik di tiap-tiap negara itu punya keunikannya masing-masing. Oke, yang pertama tentu saja kita akan bahas dari gaya kerja. Nah, kita tahu kalau di Indonesia, mekanik Indonesia itu sangat-sangat nyantai ya, sangat nyantai, di mana friendly juga. Nah, ketika kalian datang ke mekanik Indonesia, ini mah gampang bos, ini mah ini, tapi ngopi dulu ya. Itu sering sekali terjadi seperti itu, dan bahkan sudah hal yang sangat jamak ketika kalian melihat mekanik di Indonesia bekerja sambil merokok karena saking nyantainya. Dan kadang di sesi istirahat atau di apa, mereka gampang ditemui dan gampang diajak ngobrol. Begitu juga misalkan kalian di malam hari atau apa tiba-tiba datang ke mekanik, motorku mau dibikin kayak gini 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 gini. Itu mereka akan menerima dengan lapang dada ya. Jadi bertamu ke mekanik di Indonesia itu adalah hal yang sangat wajar. Memang benar-benar friendly dan juga nyantai. Untuk mekanik Indonesia umumnya adalah seperti itu. Berbeda dengan mekanik Thailand. Mekanik Thailand itu nggak bisa dijadiin temen. Mekanik Thailand itu saklek, nggak ada ceritanya. Mekanik misalkan di sini ya, di Thailand sini, saya mau bikin motor seperti ini seperti ini seperti ini. Oke, dia cuma bilang oke. Targetnya apa, ini, oke, udah dicatat, habis itu kerja. Dan nggak ada yang rokok. Terus kemudian nggak bisa kita negur ketika waktu kerja, itu nggak bisa. Misalkan motornya kerjain terus kalian ajak ngobrol, itu mereka nggak akan bisa. Mereka pasti akan ngomong, dah nggak usah ngomong, nah, tak kerjain. Itu pasti seperti itu. Nah, ketika ada pergantian part atau apa, mereka baru akan ngomong, dan ngomongnya cuma pi, kalau di sini pi itu mas ya, pi ini harus diganti kayak gini-gini ya. Oh, oke, yaudah kayak gitu aja, nggak ada friendly, dan tidak ada nongkrong dengan mekanik, itu tidak ada. Jam 5 tutup, udah. Kalian WA, kalian apa, nggak akan dibalas, nggak akan diapa. Ketemui saya ketika jam kerja, kemudian apa yang kamu perlukan, apa, dan mereka nggak menerima perubahan order. Beda dengan Indonesia. Contoh lah, di bengkel saya sendiri itu sering misalkan ngomongnya servis ringan, tapi setelah di servis ringan itu tiba-tiba ada sekalian pasang ini, sekalian pasang ini, sekalian pasang ini. Di Indonesia hal tersebut itu lumrah dan diterima, tetapi di Thailand nggak akan diterima. Kalau mau ini tak bikin dulu, selesai, besok datang lagi. Itu mekanik Thailand kayak gitu. Nah, kemudian kalau Malaysia gimana? Malaysia itu kita bilang tengah-tengahnya lah ya. Tengah-tengahnya. Malaysia kerja itu kalian tidak akan pernah nemui mekanik Malaysia yang kerja ngerokok, satu. Yang kedua, mekanik Malaysia yang nggak pakai sepatu, nggak pakai seragam, nggak pakai ini. Pokoknya apa ya, kalau bilang formal. Mekanik Malaysia itu formal, dan jamnya pun formal. Jam 5 tutup. Nggak ada lembur-lemburan, terus nggak ada, wah kejar, bisa minta tolong nggak? Diselesaikan supaya saya bisa pulang. Ini nggak ada. Mau ya tinggal, kalau nggak mau ya silakan. Itu mekanik di Malaysia itu seperti itu ya. Dan tapi mereka masih nyantai, mereka masih bisa diajak ngobrol. Dalam artian masih diajak ngobrol ketika mereka sedang mengerjakan, kita tanya, bang ini seperti ini, kayak gini, itu masih bisa diajak ngobrol. Nah, kemudian salah satu hal yang paling saya temui di mekanik Malaysia, itu mereka akan selalu bawa namanya note. Ya, misalkan motor masuk, dia akan membawa note, kemudian dia akan membawa checklist. Mau apa, simptomnya apa, ininya apa, nama siapa, ininya apa.
Nah, mungkin kalau kalian yang pernah servis di tempat saya, sebenarnya saya niru SOP dari Malaysia untuk bagian ini karena ini bagus ya. Motornya apa, nomor platnya berapa, nomor HP-nya berapa, keluhannya apa, kemudian di situ dikerjakan apa-apa dan hasil ceknya itu ada di bawah. Misalkan oh ini seperti ini, rantainya udah harus ganti ininya ini. Itu jelas terinspirasi dari Malaysia karena umumnya di Malaysia itu selalu seperti itu. Nah, oke. Ke pembahasan selanjutnya adalah tentang tools. Kita tahu mayoritas mekanik di Indonesia itu apa adanya. Apa adanya. Bahkan sampai hari ini 2026 kunci torsi ya, kalian tahu kunci torsi, saya sudah mengkampanyekan kunci torsi itu sebelum pandemi, itu masih hal yang mewah. Masih banyak mekanik yang bahkan belum memiliki namanya kunci torsi, belum juga memiliki namanya sketmat, belum juga namanya mikrometer. Alat-alat seperti ini bagi mereka itu kurang penting. Mereka terlalu yakin dengan skill mereka. Itu seperti itu. Nah, bagaimana dengan mekanik di Thailand? Di Thailand itu menyesuaikan. Jadi begini, ya. Di Thailand tidak semua bengkel itu menerima jenis pekerjaan. Beda banget kalau di Indonesia kan apa aja pekerjaan masuk di satu bengkel rata-rata itu diterima. Kalau di Thailand enggak. Misalkan bengkel itu adalah speed shop yang biasa bikin mesin, ya, dia nggak akan nerima servis, dia nggak akan nerima ganti rantai, dia nggak akan nerima ganti ban, dia nggak akan nerima seal shock bocor, itu nggak akan diterima. Sama dia nggak akan diterima. Itu berbeda. Sebaliknya juga, kalau misalkan dia spesialis kaki-kaki, misalkan ganti ban, kemudian servis shock, dia nggak akan nerima untuk pekerjaan-pekerjaan sifatnya tuning, bikin kenceng, itu dia nggak akan terima. Jadi saklek. Nah, kenapa saya bilang ini menyesuaikan pekerjaan? Toolnya menyesuaikan. Saya pernah ke tempat ganti ban, itu bener-bener toolnya lengkap. Balancing ada, yang buat ganti ban yang kram itu ada. Kemudian karena dia memang di area kaki-kaki aja, tool untuk masang seal shock yang dari Amerika itu, alatnya apa loh, All Star atau apa lupa mereknya ini, itu mereka pun ada, dan pekerjaan yang diterima itu hanya seputar kaki-kaki. Kalaupun ini case real case, teman saya BMW S1000 itu peleknya rusak, jadi dudukan bearing di peleknya itu rusak, dia nggak nerima, dia hanya memberitahu ketika di balancing terjadi seperti ini, setelah dicek seperti ini, silakan kamu mau cari sendiri, beli peleknya, atau kamu mau benerin ke tukang bubut atau apa. Itu seperti itu mekanik di Thailand. Mekanik Malaysia itu sama kayak mekanik Thailand, dia menyesuaikan pekerjaan. Di Malaysia itu ada bengkel spesialis, dia hanya menerima motor yang kecelakaan. Jadi bengkel itu ditunjuk oleh asuransi untuk memperbaiki motor-motor yang kecelakaan. Itu ada spesifik. Dia nggak nerima ya tadi bikin mesin, terus servis, itu dia nggak nerima. Dia hanya menerima motor kecelakaan, dibawa ke situ, kemudian dilaporkan ke asuransi, pergantian ini totalnya sekian, terus itu seperti itu. Nah, kemudian misalkan mekanik yang spesialis untuk tuning-tuning ya, untuk performance, itu toolsnya pasti lengkap. Mereka pasti ada mikrometer, mereka pasti ada kunci torsi, dan ini itu pasti lengkap seperti itu. Nah, kemudian kalau yang servis ya hanya sebatas servis. Di situ nggak akan kamu nemui special tool, dial cam, kayak gitu, itu nggak akan nemui di mekanik yang hanya untuk servis. Itu ya hanya untuk servis. Servis di Malaysia itu biasanya hanyalah mengganti oli, ngecek rantai. Nah, servis SOP yang saya pakai di Indonesia, oli, rantai, kemudian rem, itu ada SOP daripada mekanik servis di Malaysia juga. Nah, selanjutnya adalah faktor skill. Nah, seperti yang tadi saya bilang, mekanik Indonesia itu OP-nya OP plus ya, OP lah, luar biasa. Karena kreativitasnya sungguh luar biasa dan terlalu yakin dengan skillnya, itu tadi mereka tidak memiliki tool yang proper. Karena apa? Pakai ini bisa, pakai ini bisa. Istilahnya gini ya, ketika di Indonesia menemukan baut macet, ya, mereka bisa melepas baut macet itu menggunakan palu dan juga obeng.
Nah, tetapi kalau di sini, di Thailand dan di Malaysia, ada baut macet, ada baut itu, mereka tidak akan bisa melakukan itu. Mereka pasti akan perlu special tool. Ketika tidak ada toolnya, mereka memilih untuk tidak mengerjakan. Itu seperti itu ya. Dan memang kita akui skill ini paling OP untuk mekanik Indonesia. Nah, di road race pun kita tahu di road race pun untuk Asia Road Racing Championship mekanik kita adalah juaranya ya. Selalu menjadi juaranya itu mekanik kita dan bahkan ketika saya di Malaysia, mekanik Indonesia itu hebat. Karena apa? Karena mereka bisa membuat dari yang tidak ada. Dalam artian contoh, kalian pasti tahu di Indonesia motor Yamaha itu ada. Bawahnya Tiger, atasnya MX King. Itu ada. Di Malaysia itu tidak ada. Nah, itu seperti itu. Skillnya kalau ini nggak usah diragukan lagi, memang terlalu OP. Skill ngakalinya terlalu luar biasa. Nah, itu seperti itu. Nah, selanjutnya untuk Thailand. Thailand tadi yang seperti saya, skillnya luar biasa. Skillnya itu memang luar biasa, tetapi tidak se-OP. Untuk kreativitasnya itu kurang lah. Kurang, tidak sekreatif orang Indonesia, mekanik Indonesia, tidak sekreatif mekanik Indonesia. Jadi mereka memang OP, mereka membuat ini, tahu betul bikin engine kenceng itu bagaimana, kaki-kaki dan lain sebagainya, nata rangka dan lain sebagainya, itu memang luar biasa. Tetapi mereka tidak kreatif. Tidak kreatifnya gimana? Misalkan ada sesuatu yang ini kok ini, mereka nggak akan melakukan namanya modifikasi atau pengakalan seperti yang dilakukan oleh mekanik Indonesia. Ya, contoh, misalkan ya masang kruk as terlalu tinggi, ya kruk as struknya terlalu tinggi di sebuah motor cetek, dia gasrok lah sama namanya crankcase. Mekanik di Thailand itu nggak akan terus nuneri, itu nggak akan nuneri. Mereka akan ngomong ke ownernya, crankcase-nya nggak masuk atau ininya terlalu tinggi. Pilihannya silakan kamu beli crankcase yang bisa masuk, ya, atau bawa crankcase ini ke tukang bubut, terus nanti dibawa balik ke sini. Itu seperti itu ya. Memang ngakalinya kurang seperti itu. Tapi ya memang spesifik. Skill OP tetap skill Pak. Nah, kemudian kalau Malaysia standar. Kenapa saya bilang standar ya? Sorry tuh saya untuk rekan-rekan Malaysia atau yang nonton Malaysia. Kebanyakan mekanik Malaysia itu memang dimanjakan dengan ketersediaan segala jenis spare part. Ya. Segalanya itu hampir ada di Malaysia. Ibaratnya sesuatu yang tidak mungkin itu tiba-tiba ada pabrikan yang mungkin itu memunculkan hal tersebut. Contoh, balancer K56 itu terbuat yang masih pakai karet di Malaysia. Ini karetnya gampang rusak, berarti ini kita harus bikin balancer yang tidak menggunakan karet, yang full pir supaya tidak gampang rusak. Tiba-tiba keluar sebuah produk dari namanya NLK. Terus keluar lagi K56 ini dia sering stuck di bagian filter olinya. Kadang di situ karena dan harus ngelepas, dibikinin tiba-tiba keluar produk yang dimana itu buat ngakses filter oli supaya bisa dibersihkan. Emaking ya dari segala jenis. Contoh, emaking blok stroke up keluar panjang-panjang itu keluarnya di Malaysia. Ya. Dulu awal mulanya emaking di Malaysia ketika melakukan modifikasi stroke up ya mereka pakai ganjel, pakai packing ganjel tebal. Sekarang udah nggak ada lagi. Sekarang udah nggak. Blok yang tinggi itu sudah diciptakan dari pabrikan. Tiba-tiba keluar aja gitu. Segala sesuatu yang sekiranya ini bisa menjadi produk makan keluar. Itu yang membuat kenapa skill mereka kurang kreatif ya dan juga kurang OP. Sekarang gini, bahkan di level noken. Di Indonesia, noken itu wajib didial. Tuner udah tahu betul bahwa noken itu dari pabrikan itu nggak ada yang presisi. Jadi dia harus dicari senternya. Begitu juga di Thailand. Oh ini harus didial supaya overlapnya ini sama. Tapi kalau di sini misalkan ada orang beli noken ya, nokennya kok dipasang tanpa didial, kok enggak pas enggak apa, itu pasti langsung dikomplainkan ke brand tersebut untuk membuatkan noken yang bisa langsung dipasang. Jadi noken-noken dari Malaysia itu bahkan nggak usah didial pun itu bisa jadi. Jadi istilahnya
Mekanik di Malaysia itu dimanjakan dengan PNP. Apa-apa ada, bikin ini, oh ini ada, kepengen ini ada. Di Malaysia nggak ada namanya istilah ngamplas SIM pakai amplas, itu nggak ada. Ya. Kalau misalkan kalian motor kalian DOAC kemudian ke bengkel SIM kalian kurang atau apa, mekaniknya pasti belikan SIM ukuran segini. Kalau misalkan nggak ada ya udah nggak ada. Nggak ada ceritanya harus gosok kayak gini, nggak ada. Nah, karena masalah tersebut muncullah rocker arm dari Honda RS atau K56 itu yang bisa disetel. Harapannya apa? Harapannya berarti nggak usah nyetel SIM, dikeluarin sama pabriknya. Itu kecepatan spare part di sini untuk keluar ketika menemukan sebuah kekurangan itu nggak ada tanding. Ya. Di negara ini dan negara ini masih sama-sama sering ngakali. Oke, selanjutnya adalah efisiensi dan kecepatan. Nah, kembali kita ke Indonesia. Tadi saya bilang bahwa mekanik Indonesia nyantai, ngerokokan, bisa jadi teman dan maka sangat tidak efisien. Karena sangat tidak efisien ini, banyak mekanik di Indonesia itu melakukan overtime. Ya, overtime itu apa? Misalkan tadi, misal karena nyantai atau ini dan lain sebagainya, misalkan ngerjain sesuatu yang harusnya itu bisa selesai tapi tidak selesai, akhirnya sama mekanik dilembur. Ya. Jadi yang jam 5 harusnya udah tutup, dia masih kerja. Ya. Dia ngerjain, bahkan kita tahu kalau mekanik-mekanik racing itu udah nggak kenal tidur. Nggak akan tidur setelah motor itu close atau bungkus, itu nggak ada istilah tidur. Itu seperti itu. Nah, mekanik Thailand super efisien. Kenapa super efisien? Ya tadi ini saklek ya. Kerjain ini selesai. Ya. Pernah saya ngerjain motor CBR saya yaitu ganti silsok. Ganti silsok CBR 1000 itu cukup lama. Kenapa? Karena kamu harus gantung frame, harus bikin ini dan lain sebagainya. Itu cukup lama. Ya, itu cukup lama. At least pengerjaannya itu memakan waktu sekitar 4 jam. Normally. Tapi di sini di Thailand itu enggak. Cepat. Ya. Cuman sekian jam. Kalau nggak salah sekitar 1 jam 20 menit selesai. Bagaimana kalau untuk Malaysia? Efisien tapi medium. Kenapa tadi efisien? Mereka tahu mana jam kerja, mana jam tidak kerja. Mekanik-mekanik Malaysia itu menerapkan apa yang disebut dengan optimal time. Apa itu optimal time? Jadi begini, bagi mekanik Malaysia, kamu kerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, itu lebih efisien, lebih banyak dapatnya daripada kamu bekerja dalam satu hari misalkan jam 8 sampai jam 10 malam. Itu enggak efisien. Jadi mereka tahu betul bahwa ada namanya jam seperti itu. Nah, kalau berbeda kalau di Indonesia enggak. Semakin lama waktu yang dipakai, maka akan semakin banyak. Oke, yang terakhir itu tentu saja adalah harga. Nah, kalian pasti udah bisa menebak bahwa untuk harga mekanik Indonesia itu adalah murah plus ya. Murah plus gamanya itu. Sangat-sangat murah kalau kita bandingkan dengan kedua negara ini. Kita kalau misalkan ngomongin UMR aja udah ketara lah, udah jelas gitu. Tapi saya akan berikan contoh analisis sederhana kenapa ini bisa murah ya. Karena faktor ini tadi ya. Nah, karena friendly itu kemudian menjadi murah. Itu sering terjadi di mekanik Indonesia. Ya, dan kedua, faktor budaya yang ini yang saya sangat-sangat benci sekali sebenarnya ya. Murah itu salah, mahal itu salah. Kutukan jadi mekanik Indonesia itu seperti itu. Kalau murah dianggap terlalu murah, istilahnya gini, rekanan yang lain itu merasa bahwa wah kamu banting harga. Kalau terlalu mahal, customernya yang tidak terima, ah di sini mahal banget, di sana murah. Ini kutukan mekanik Indonesia adalah di harga ini. Murah salah, mahal salah. Ya. Tetapi kalau misalkan kita compare dari kedua negara ini, tetap yang paling murah. Ya. Selanjutnya untuk Thailand. Thailand itu murah. Kenapa Thailand murah? Thailand murah itu karena dia lebih concern terhadap produk. Ya. Kalau kalian tahu, hampir semua mekanik famous di Thailand
saya sebutkan Heng Supan, Matun, terus Dloktek, terus KDR, TBS, Tebansuan dan lain sebagainya, mekanik-mekanik ini itu mereka selalu punya namanya produk. Bahkan teman saya mekanik di Hatya itu namanya Pisak, dia punya produk S1R, ya, itu produknya dia. Dia punya produk. Setiap mekanik di Thailand yang dia sudah punya nama pasti punya produk. Itu concernnya. Di sini tidak, ya, di Indonesia tidak. Saya bisa bilang hanya 1-2 orang aja yang punya produk. Ya. Setahu saya sebutkan paling Kohleon. Kohleon pun tidak ada produk yang istilahnya kayak di Thailand. Heng Supan dia elektrikal, ada coil, ada piston, ada ini, komplit lah. Tapi kalau Kohleon Perklep pun hanya orang-orang tertentu gitu ya. Ya intinya dia tidak mengkomersialisasikan secara massal produk yang dia pakai atau membuat brandnya sendiri. Ya. Oke, selanjutnya Malaysia tadi saya bilang adalah standar. Standar kenapa saya bilang upah yang wajar sebagai mekanik itu seharusnya standarnya sama dengan orang di Malaysia, ya. Dial cam itu paling enggak 100 ringgit. 100 ringgit itu berarti sekitar 300 sekian ribu. Kamu dial cam 100 ringgit di Indonesia, wow, dikira Yahudi ya. Pekerjaan paling murah itu pun ada harganya. Ya, misalkan ngencengin rantai, itu kadang nggak dihargain. Ganti oli itu nggak dihargain. Tapi kalau di Malaysia ganti oli itu paling nggak 10 ringgit. Ya. Nambal ban di Indonesia. Ya. Kalian tahu nambal ban di Indonesia berapa? Paling 15.000, 18.000, 20.000. Nggak nyampe 10 ringgit. Ya. Di sini ganti bannya paling nggak 30 ringgit. Gantinya minimal semin jasanya itu selalu dipisah. Ya, minimal 10 ringgit itu udah paling murah. Tapi normally ya itu 15 ringgit. Ya. Oke, kesimpulannya gimana? Kesimpulannya adalah mekanik Thailand, Indonesia, Malaysia ya. Itu merupakan hasil dari budayanya. Kenapa kok dia kayak gini? Itu adalah hasil budaya dari negaranya masing-masing. Kalaupun misalkan mekanik Indonesia ditaruh di Malaysia, ya dia akan menjadi mekanik Malaysia. Saya kalau bekerja di Malaysia full senyum, nah, barang apa-apa ada, ini ada, nggak usah banyak mikir. Ya. Tapi kalau mekanik Malaysia ditaruh di Indonesia, ya terpaksa harus mikir, karena apa-apa nggak ada. Menurut kalian ada yang kurang atau silakan ditambahi. Kalian tim mana? Tim Indonesia, tim Thailand, atau tim Malaysia? Silakan kalian komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay young, right face.